Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Kita kembali lagi di podcast KPU Provinsi Maluku Utara. Bersama saya Sri Wahyuni Tamrin, tentunya di studio sudah ada narasumber kita, ada Ibu Safrina Rahma Kamarudin. Beliau adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Dan kita kerap menyapa beliau dengan sebutan Ibu Nining. Langsung saja saya menyapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sri? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan kita harus tetap semangat ya. Jadi siang hari ini kita ngopi santai, ngobrol pemilu dan santai ya. Kita spesial membahas terkait dengan partisipasi masyarakat untuk pemilu 2024. Saya langsung saja. Ibu Nini, kita tahu bahwa sudah dekat sekali nih dengan hari pemungutan suara, tentunya di 14 Februari Iya. 2024. Tentunya kita juga ingin ada peran masyarakat. Sejauh ini, Ibu Nini, peran masyarakat Maluku Utara menjelang hari H pemungutan ini seperti apa hingga sekarang? Iya, jadi, kita lihat ya bahwa menjelang hari, pemungutan suara ini, kita tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu itu sudah, banyak yang kita lewati ya. Dan, beberapa hari lalu kita sudah, melantik, penyelenggara pemilu di tingkat, TPS ya, yaitu, KPPS. Nah, untuk peran daripada masyarakat, itu sendiri dalam hal ini adalah pemilih, kita lihat bahwa, kita membutuhkan, penyelenggara pemilu yang bertugas di TPS ini, cukup banyak ya, ada 29.000 lebih, penyelenggara pemilu dan alhamdulillah, eee, peran aktif daripada masyarakat untuk mau menjadi penyelenggara pemilu di tingkat, TPS ini cukup, apa namanya, cukup banyak ya dan, jadi di samping kita, menjadi pemilih aktif di hari pemungutan suara, kita juga bisa berperan sebagai penyelenggara pemilu. Baik, Ya. Ibu, kemarin Ibu turunnya di mana saat karena ini pelantikannya serentak Iya, seluruh Indonesia. seluruh Ibu Indonesia. turun di mana dan bagaimana Iya, peserta kemarin, sip kita memang membagi tim ya untuk, memantau proses, pelantikan, KPPS dan di sana, saya turun saya melihat bahwa, orang memang berbondong-bondong ya ingin, menjadi bagian dari proses demokrasi, dalam hal ini adalah pemilu 2024 ini. Makanya, banyak yang jadi, penyelenggara, kemudian pada hari itu juga, mereka, banyak juga masyarakat yang datang untuk, melihat, "Ada apa ini?" Oh, ternyata ada pelantikan, KPPS dan mereka, "Oh, iya ya, pemilu ini sudah semakin dekat." Artinya bahwa apa, masyarakat kita ini memang peduli terhadap, proses pelaksanaan, pemilu 2024 ini. jadi masyarakat antusias ya untuk Iya. menjemput pesta Iya, demokrasi. dan kita berharap bahwa, partisipasi masyarakat untuk, pemilu 2024 nanti untuk datang ke TPS itu kita berharap bisa, tinggi partisipasinya. Iya, tadi Bu Nini bilang soal datang ke TPS. Iya. Kalau kita mau berperang nih dalam tanda kutip kan harus ada alat-alat perangnya. KTPS apa sih harus disiapkan, Bu Nini? Oh, iya. Biar teman pemilih Iya, juga tahu. jadi, teman pemilih kalau misalnya kita, datang ke TPS di 14 Februari 2024 nanti, teman pemilih harus, menyiapkan KTP elektroniknya ya. Ini sangat, penting. Di samping itu juga, teman pemilih nanti, yang sudah terdaftar dalam, DPT itu akan diberikan, undangan ya, kalau kita kenal, selama ini namanya undangan untuk, datang ke TPS, yaitu pemberitahuan, pemberitahuan untuk, datang memilih di TPS. Nah, itu di dalamnya sudah termuat TPS mana, dan, jam berapa. Nah, untuk, datang ke TPS ini, TPS itu dibuka mulai pukul 7 sampai dengan, pukul 13.
ya atau jam 1 siang. Nah, itu teman pemilih datang ke TPS ini. Di samping, KTP, kemudian, ada undangan ya atau, C pemberitahuan yang harus dibawa. Nah, teman pemilih juga, yang misalnya ya, yang teman pemilih yang memang ketika dia tahu bahwa, "Oh, ternyata saya tidak terdaftar nih sebagai pemilih." Eee, ini dia bisa datang untuk memilih, mencoblos pada, eee, pukul 12 ya, 1 jam sebelum, rapat pemungutan suara itu ditutup, dia datang dengan dia membawa KTP dan, KTP di TPS yang dia tuju itu harus berdasarkan alamat yang tertera dalam KTP-nya. Nah, kemudian ada nih pemilih yang, dia, pindah memilih. Nah, itu dia bisa datang ke TPS dengan memperlihatkan, eee, surat pindah memilihnya atau, form A pindah memilih. Nah, itu dia datang ke TPS yang, sudah tertera di situ TPS mana, dia datang ke situ dan dia memperlihatkan, pemberitahuan, A pindah memilih itu. Baik, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa memilih ya. Jadi Iya. bisa diurus, pindah memilih, yang sudah punya Iya, undangan datang, KTP juga bisa iya, digunakan. Baik, selanjutnya Ibu, tahun kemarin, pada saat pemilu di mhm, 2019 dan sekarang pasti ada target yang ingin dicapai. Kira-kira iya, presentasi yang ingin dicapai oleh KPU Provinsi Maluku Utara berapa persen? iya. Jadi, kalau target nasional untuk, pemilu, kemarin itu dan saat ini adalah, 77,5% ya. Nah, untuk kita di Maluku Utara, tingkat, partisipasi pemilih kita itu cukup tinggi ya. Di pemilu 2019 itu, tingkat, partisipasi pemilih kita, tingkat Parmas itu, eee 82% ya, lebih dari 82%. Nah, target kita di pemilu 2024 ini, kita berharap lebih dari, 82% ya, di atas, mudah-mudahan bisa mencapai 85%, Yang lebih penting dari jangan turun ya. ya, kita berharap jangan turun ya. Makanya untuk itu kepada seluruh masyarakat yang sudah, memiliki hak untuk memilih, ya silahkan dia datang ke TPS untuk memilih. Gunakan ya Gunakan suaranya. hak pilihnya. Baik, Ibu, tentunya semua orang punya harapan selaku, anggota KPU Provinsi Maluku Utara. Apa sih harapan Ibu supaya pemilu ini sukses, angka presentasi naik, ada harapan-harapan lain? Iya, saya berharap bahwa, seluruh teman pemilih, bisa datang ke TPS menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpinnya, karena nanti untuk, pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak ya, di mana kita memilih, pasangan calon presiden dan wakil presiden, kemudian kita memilih, anggota DPR, kemudian anggota DPD, kemudian juga DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kita berharap bahwa masyarakat tentu sudah memiliki, apa namanya, dia sudah mengetahui ya, siapa-siapa yang nanti akan dia pilih, karena ini kita sudah melewati masa kampanye ya, yang tinggal beberapa hari lagi untuk, masa kampanyenya, karena kampanye itu dia akan berakhir pada, tanggal 10 Februari. Nah, kepada teman pemilih yang mungkin belum tahu atau, belum memahami, masih bimbang dan ragu, ayo ikuti terus, kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu, baik oleh partai politik maupun, eee, oleh pasangan calon, presiden dan wakil presiden, juga, calon anggota DPD. Sehingga teman pemilih bisa memiliki gambaran siapa nanti kira-kira calon yang, pas untuk saya pilih sesuai dengan
visi misi yang mereka tawarkan. Baik, jadi sesuai visi misi, sesuai hati nurani, yang terpenting adalah jangan golput atau Jangan golongan putih. golput, ya. Karena demokrasi kita ditentukan oleh suara kita ya. Iya. Dan berharap presentasinya naik ya, angka pemilihnya naik, demokrasi kita terus membaik. Terima kasih Ibu Safrina Rahma Kamarudin ya, anggota KPU Provinsi Maluku Utara, yang juga adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Terima kasih teman pemilih ya, kalian sudah menonton podcast KPU Provinsi Maluku Utara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Provinsi Maluku Utara. Juga ikuti akun sosial media Facebook, Instagram, Twitter KPU Provinsi Maluku Utara untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan pemilihan umum tahun 2024. Saya Sri Wahyuni pamit undur diri dari hadapan kalian semua teman pemilih. Kita akan jumpa lagi dengan informasi dan narasumber lainnya. Terima kasih, syukur dohu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk